Gitu. Nah tuh ngomong aja. Assalamualaikum kepada bangsa Indonesia bersatu. Kami sudah tetapkan itu kabinet anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berhak memimpin dunia. Paduka Yang Mulia Bapak Joko Widodo dan Paduka Yang Mulia Basuki Cahayapurnama sebagai pemimpin penguasa kekaisaran Raja-Raja 34 provinsi dan kekaisaran Raja-Raja 5 benua sampai 7 benua. Kemudian ada lagi Menteri Keuangan Paduka Yang Mulia Sri Mulyani. Kemudian Paduka Yang Mulia Ibu Mata Naswa yang dipandu oleh Raden Inyuman Diagung Soekarno Putro, Panglima Komando Tertib Pasukan Perdamaian Dunia merangkap Panglima Komando Tertib Pasukan Pemersatu Umat Islam Sejagat. Nah, semua yang saya masukkan dalam anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berada sudah bekerja di bidangnya. Bukan bentukan saya, tapi dari Allah Ratu Raja Surga, dari luar bingkai alam. Yang dikomandokan untuk manusia seluruh dunia yang sudah kehilangan nalar akal tujuan bagaimana Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Sudah saya katakan, sudah saya promosikan, sudah saya komentarkan pada seluruh dunia. Kemudian nanti anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berpimpin dunia ada lagi 3 putri, 3 dewi, 3 dewa, yaitu Paduka Yang Mulia Herlina Putri Goa, Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Mata Naswa. 3 dewanya Paduka Yang Mulia Erwino Pranoto Kusumo, kemudian yang kedua Paduka Yang Mulia Manusia Mahnit Ustadz Besar Cinta Negara atau UBJN Abi Haryono, itu Imam Mahdi yang sudah bekerja di bidangnya, kemudian Abuya Kurai Shihab. Jadi baik pun sekarang masih ada pemilihan umum untuk presiden, silakan saja. Yang penting jangan sampai mengkoyak porandakan persatuan bangsa dan keutuhan negara. Itu pesan saya. Supaya lego ambisi Anda meluapkan untuk menjadi presiden. Tapi saya katakan kalau presiden itu dari demokrasi politik ke partai. Kalau demokrasi agama itu demokrasi bukan ke politik, tapi ke sejarah agama. Kemudian saya sebagai orang yang jalan tengah tahu semua perjalanan Anda semua di muka bumi ini, karena saya utusan dari Allah Ratu Raja di Surga dari luar bingkai alam yang namanya petualang dunia, pejuang tunggal tanpa boleh menang, tak usah mengalahkan Rubio, anaknya si semut ireng dari Gunung Kidul, dari anak singkong jadi gaplek, jadi tiwul. Itu dia yang saya makan sampai sekarang tetap menderita karena selama dijajah Belanda ya untung ada anyar panaruan dan rel kereta serta keretanya gedong-gedong mewah. Tapi kalau sudah dijajah Jepang itu dijajah ekonominya. Kalau dijajah orang-orang politik ke partai yaitu nalar akal, tujuannya hilang. Itu yang paling berbahaya, tapi tidak menyalahkan saya. Ya biar lego saja. Langsungkan siapa yang mau jadi presiden silakan, tapi hati-hati. Jangan sampai mengkoyak porandakan bangsa Indonesia bersatu dan jangan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bersatu. Jangan menjualkan pulau-pulau. Karena Indonesia ini saya sebagai penyambung lidah Bung Karno, pejuang 45 tanpa pamrih atas nama bangsa Indonesia bersatu, plus penyambung
umat manusia bangsa ketuhanan seluruh alam keturunan Adam Hawa Umat Muhammad yang jumlah sudah berapa miliar terserah, yang penting saya ada sebagai badan utusan. Habisnya 25 rasul, saya kalau rasul ke-20 itu enggak ada. Maka habisnya 25 rasul kembali pada wali satu rasul satu yang membawa wahyu sastra jendrayu ning ratpang ruating diutraing kusuma rembesing matu ya wahyu ketenangan kebahagiaan dari awal zaman setelah dunia berakhir. Hari Selasa Kliwon jam 11 malam 31 Desember itu hari akhir zaman, hari pemerintahan 25 Rasul. Kemudian tanggal 1 Januari tahun 2020 Allah Ta'ala bentangkan lagi jembatan Shiratal Mustaqim. Siapapun yang akan meniti jembatan Shiratal Mustaqim yang lurus kembali untuk menuju Allah Raja surga, sudah saya singkat, jadilah manusia bangsa ketuhanan. Jadi ambillah kitab pondok pesantren kilat sedunia, itu asal usul biang Al-Quran hadis sudah saya cetak. Nanti saya menunggu kehadiran Raden Inyuman D. Agung Soekarno Putra Getaro ke rumah saya di Lampung. Apakah Bapak Joko Widodo, apakah Imam Mahdi Habibie Haryono, 3 orang itu saya nantikan kehadirannya untuk menyelesaikan sempurna bendera Ratu Adil yang ada 3 bendera. Kemudian ada 3 buku lagi diringkas menjadi kitab pondok pesantren kilat sedunia, dan umat Islam yang bermacam-macam golongan supaya segera mengambil kitab itu, kitab pondok pesantren kilat sedunia, itu kesimpulan Al-Quran hadis. Jadi orang yang berkitabkan Al-Quran hadis itu disebut belum manusia beragama, karena syarat orang beragama kenal pada Allah. Allah yang mana setelah menjadi Tuhan atau sebelum menjadi Tuhan, itu ada di saya tanggung jawab. Saya sebagai Adamano yang sudah menjelma bumi bereinkarnasi lagi untuk memberikan penerangan jagat dunia buat perubahan dunia ke depan, untuk meniti jembatan yang lurus menuju surganya Allah Ratu Raja surga. Dengan satu kitab pondok pesantren kilat sedunia wajib dibagikan. Setiap jiwa manusia harus punya buku itu, karena itu lengkap untuk belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah. Demikian dulu, selamat berjuang dan selamat berdemokrasi ke sejarah agama, bukan ke politik ke partai, tapi berdemokrasi sejarah ke agama atau agama ke sejarah. Minta maaf lahir batin pada seluruh keturunan Adam Umat Muhammad yang sudah terperangkap ke dunia dalam mulut politik ke partai, sudah terkutuk. Sama juga dengan umat Islam yang ber-Al-Quran, berpedoman pada Al-Quran, sudah nyeleweng, ingkar semua. Jadi sudah terkutuk semua. Untuk minta maaf, minta ampun pada Allah Ta'ala untuk menuju kehadirat Allah Pencipta Ratu Raja surga, sudah saya cipta kitab pondok pesantren kilat sedunia. Selamat menikmati. Coba itu nanti bagi-bagi pada setiap jiwa manusia di muka bumi. Kalau mau ke surganya tempat Allah Ratu Raja, ke tempatnya Adam Hawa sebelum turun ke bumi, silahkan. Terima kasih. Maaf lahir batin pada bangsa Indonesia dan seluruh turunan Adam Hawa Muhammad yang sudah pol ingkar dari Al-Quran hadis, sudah terkutuk. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, untuk menuju minta ampunan dari kejelekan diri kita, minta pertolongan dari keburukan amal-amal kita, minta perlindungan dari kejahatan-kejahatan perbuatan kita. Kita harus damai saja, bersatu. Terima kasih. Maaf lahir batin kepada seluruh bangsa Indonesia dan keturunan Adam Muhammad yang terperangkap ke dunia dalam politik partai, yang sudah ingkar dari Al-Quran hadis. Saya memberi solusi supaya dapat ampunan semua bisa meniti jembatan Shiratal Mustaqim semua. Bagilah kitab pondok pesantren kilat sedunia, kalau sudah diambil Pak Jokowi atau Imam Mahdi Haryono atau Paduka yang mulia Raden Inyuman Soekarno Putra, yang sudah bekerja di bidangnya masing-masing, itu tentunya bukan saya yang bentuk. Sebagai Panglima Komando Tni Pasukan Pertahanan Dunia, merangkap Panglima Komando Tni Pasukan
pemersatu umat Islam jagat. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba patikan.